Selamat hari Sabat dan selamat bertemu semua saudara-saudari di luar sana. Kami atau kita sedang siaran secara online. Kita percaya pada saat-saat seperti ini, walaupun kita di tengah-tengah cangkaman pandemik, tapi kita masih boleh ke udara untuk mengungsikan firman Tuhan. Sehingga pada hari Sabat ini kita bersama-sama dengan beberapa pastor daripada wilayah 3 akan membincangkan sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Dan sebelum saya lanjut untuk perkenalkan para panel kita pada hari Sabat ini, saya ingin memaklumkan kepada para pendengar sekalian bahwa tajuk pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini yaitu Yesus sebagai Maha Guru. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menjemput Pastor Marji untuk melayangkan doa pembuka. Persilakan Pastor. Mari berdoa. Allah Bapa kami yang bersemayam di kerajaan sorga, selamat hari Sabat kepadamu. Sebab itu kami mengucap syukur, terima kasih atas sebab Engkau sudah melindungi kami, menjaga kami sepanjang seminggu ini, sehingga pada saat ini, Sabat ini kami dapat bertemu untuk berbincang, mendengar bersama firman-Mu melalui kelas sekolah Sabat ini Tuhan. Biarlah Roh Al-Kudus Tuhan menyertai kami, memimpin kami dalam perbincangan pendengaran ini, agar kami bisa mendengar dengan lebih jelas, dan kami akan terapkan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Juga kami ingin mengundang malaikat Tuhan menyertai kami, menjaga kami, agar kami bisa mendengar, dan juga kepada pendengar di rumah juga bisa mendengar dengan talian internet yang baik. Terima kasih Tuhan, karena dengan rendah hati Engkau sudah mengampuni dosa kami, memberkati kami pada hari Sabat ini. Biarlah Engkau terus menyertai kami di dalam pendengar dan perbincangan kami pada Sabat ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau menjawab doa ini dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Terima kasih Pastor Marji sudah membawa kita dalam doa pembukaan seperti tadi. Saya sebagai moderator pada Sabat ini akan coba dengan sedaya upaya membawakan perhatian kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, kita akan perkenalan dahulu lebih lanjut tentang identiti dua pendeta kita yang akan membincangkan sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Jadi saya ingin memulai perkenalan daripada Pastor Junus lebih dahulu, dan mungkin daripada kedua pendeta ini kita akan mendengarkan satu kesaksian yang begitu mendorong kita. Kita berikan mereka sedikit waktu untuk mengisikan pengalaman mereka bersama sepanjang minggu, bagaimana mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan mendengar dahulu data-data pribadi mereka secara singkat. Persilakan. Oke, selamat pagi sahabat semua. Saya Pendeta Junus Epol, sudah berkeluarga, punya seorang istri, 4 orang anak, 2 lelaki, 2 perempuan, dan 9 hari bulan 9 2019 telah dihantar ke Mini Sulang Megandai untuk melayani di sana. Itu saja perkenalan daripada saya. Terima kasih Pastor Junus. Kita langsung ke Pastor Marji sedikit tentang siapa Anda. Terima kasih. Terima kasih Moderator, Pastor Ladies. Baik, nama saya Majiri bin Jaipal. Bisa saja panggil Marji. Saya melayani di
satu tempat di pendalaman bukit sana, yaitu di kampung Sonsogon Paliu. Saya bermula bertugas pada 1 hari bulan 10 sehingga sekarang. Saya juga sudah beristri 1 dan punya anak 3 orang. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pastor Mariji, sudah memberikan pengenalan. Terkecuali saya sebagai mediator pada pagi ini, perkenalkan sedikit tentang diri saya. Saya pada waktu ini sedang melayani daerah Morion, di dalam pelayanan baru saja sekitar 12 tahun, masih belajar dan sedang juga menimba pengalaman daripada para pendeta juga para jemaat. Jadi baik, saudara dan saudara yang saya kasihi, pada saat ini kami akan membawakan perhatian kita ke perbincangan sekolah sahabat. Kami berharap kami sebagai panel ini dapat sedikit sebanyak merungkai pelajaran kita pada hari Sabat ini sehingga semua kita dapat memahami dan mengikuti pelajaran kita. Baik, pada waktu ini secara singkat saya ingin mengulas sedikit tentang pelajaran sekolah Sabat kita. Apa yang saya perhatikan dalam pelajaran kita adalah pelajaran kita sedang mengungkapkan siapa Yesus dan bagaimana Yesus memperlihatkan kehidupannya, pembawaannya sebagai satu pertunjukan kepada Allah Bapa melalui sifat-sifat yang ditunjukkan oleh Yesus, dan ini sudah tentu akan menjadi satu ikutan bagi umat Tuhan serta akan menjadi satu hal yang harus dikongsikan kepada masyarakat tentang siapa Tuhan yang kita sembah, dan sudah tentu itu terkait juga dengan kehidupan pribadi kita, bagaimana kita dapat menggambarkan Tuhan itu di dalam pandangan masyarakat. Jadi untuk memulai perbincangan kita pada hari Sabat ini, saya ingin membuka perbincangan dengan satu pertanyaan, dan saya percaya bahwa kita akan mengurai atau coba memberikan pandangan melalui perbincangan. Baiklah Pak Pendeta, setelah kita membaca sekolah sahabat kita, dan mulai dari ayat Quran kita dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap maka akan terbit terang. Dia yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kebenaran Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi dari ayat ini kita dapat memahami sesuatu yang tersurat atau tersirat, dan kita coba uraikan pula maksud daripada jadi persoalan saya yang pertama ialah ketika Maha Guru atau Yesus berjalan di dunia kita suatu waktu dahulu, apakah ada sesuatu yang boleh kita pelajari, yang boleh kita ikuti daripada penampilan Maha Guru atau Yesus Kristus itu? Dan soal ini saya ingin ajukan terlebih dahulu kepada Pastor Junus, dan kemudian akan disusul oleh Pastor Mariji. Silakan Pastor Junus. Ya, terima kasih moderator Pastor Laidis tentang persoalan kita. Sebentar tadi di mana kita sudah mendengarkan bacaan ayat hafalannya yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, di mana persoalan tadi, apa yang dapat kita pelajari daripada kehidupan Maha Guru ketika ia sedang berjalan ke bumi. Ya saudara dan saudari yang kekasih, di pagi Sabat yang indah ini, kita mengetahui bahwa di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita satu ayat inti di dalam pelajaran sekolah Sabat kita yang memberitahu seperti contoh lilin yang kita nyalakan,
daripada gelap, daripada tiada kepada yang ada, dan ia membawa satu terang yang boleh menerangi. Dan begitulah sekolah Sabat kita hari ini, daripada gelap terbit terang. Dan kalau kita membaca dalam pelajaran sekolah Sabat kita, mari kita melihat pada pelajaran sekolah Sabat kita dalam petikan seperti ini. Pada saat kelahiran Yesus, umat manusia terlantar cedera, parah, dan berdarah, yang memerlukan penglihatan Tuhan yang menyembuhkan. Seolah-olah manusia memohon, "Ya Tuhan, boleh kami melihat wajah-Mu?" Semasa mengantar anaknya ke planet ini, Bapa mengutus Maha Guru dalam suatu misi untuk menyatakan wajahnya kepada manusia. Sejak itu kita memiliki hak istimewa yang luar biasa untuk melihat pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah, saya ulangi penjelasan di dalam ayat hafalan sekolah Sabat kita berkaitan dengan satu topik yang sangat menarik ini. Ketika kita menyaksikan guru yang sedang berjalan menuju ke bumi ini, kita dapati bahwa perjalanan itu adalah suatu rencana yang daripada surga untuk memperlihatkan begitu baiknya kasih Tuhan itu kepada semua orang yang ada di muka bumi. Ya, saudara dan saudari, kita melihat kelahiran Yesus itu adalah suatu terang yang boleh menerangi kehidupan orang-orang yang telah akan binasa itu. Jadi, kalau kita lihat di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita sekali lagi bahwa sesungguhnya kebaikan Tuhan itu menerangi setiap kehidupan manusia. Itu saja pendapat daripada saya. Atau ada sesuatu yang juga ingin kongsikan. Silakan. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Pastor Junus yang sudah memberi huraian panjang tadi tentang pelajaran kita pada Sabat ini. Saya sedikit menambah di sini, di mana saya ingin menceritakan satu cerita di dalam sekolah Sabat kita ini, di mana ada seorang tentara yang telah mendapat kecederaan semasa di dalam peperangan. Jadi dia sedang dirawat di satu bilik rawatan dan diberi rawatan oleh dokter-dokter. Jadi semasa dia dirawat, saudara Billy Graham dan General pergi ke kemah rawatan untuk melawat para tentaranya. Jadi apabila mereka berjalan dan melawat para pesakit tentaranya, mereka telah sampai ke tempat seorang askar yang cedera ini, dan mereka bercerita tentang tentara ini yang cedera. Maka tentara ini mendengar percakapan bisikan mereka ini, dan tentara ini berkata, "Bolehkah saya melihat general? Bolehkah saya melihat muka general ini? Sebab sepanjang saya bertugas sebagai tentara kepada general, saya tidak pernah melihat muka general. Bolehkah saya melihat muka general?" Ini adalah permintaan daripada si tentara yang cedera. Maka general itu pun melihat, menengok dia masa dia di atas katil, dan masa itulah dia telah melihat muka general tersebut. Demikian juga saudara dan saudari, Yesus juga seperti demikian. Kita tidak pernah melihat muka Yesus. Siapa yang sudah melihat muka Yesus? Pasti belum pernah. Tetapi apabila Yesus berjalan datang ke dunia ini, kita telah melihat dengan setiap apa yang dia lakukan, pelayanannya semasa di bumi ini dahulu. Dulunya memang kita adalah di dalam kegelapan, tapi apabila Yesus datang ke dunia ini, kita sudah berada di dalam terang. Ini kita boleh kupas nanti pada tajuk-tajuk yang selanjutnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Terima kasih Pastor Maridi dengan penjelasan yang sudah diberikan. Kita
atau saya mau membawa perhatian para pendengar tentang ayat yang terdapat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan di sana. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya pembelian Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Jadi para pendeta, apakah ada sesuatu yang kita dapat lihat di sini dalam tulisan ini? Apa yang mau disampaikan oleh penulis mengenai Yesus Kristus? Bolehkah kita berikan sedikit penjelasan tentang intisari daripada tulisan yang ditengahkan dalam buku Ibrani. Jadi untuk itu saya mengundang Pastor Jonas. Terima kasih moderator Pastor Laidis. Nah, kalau kita mau bercerita tentang Yesus, saya sendiri pun apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini yang saya ketahui tentang Yesus yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, kalau kita melihat di dalam tulisan Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 4 ini memberitahukan kepada kita secara kesimpulannya, secara kita mau menghayati dan mau mendengar akan apa yang terdapat di dalam persoalan ini adalah yang pertama dikatakan bahwa Yesus adalah gambar wujud Tuhan. Nah, Yesus adalah gambar wujud Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 1 ayat 3 memberitahukan kepada kita, dan bukan saja sebagai gambar tetapi cahaya kemuliaan Tuhan yang terdapat pada Yesus Kristus, dan itulah yang disampaikan oleh message yang disampaikan oleh Paulus pada ketika itu di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sehingga ayat 4, dan kita akan terus membacakannya. Kita mendapati bahwa bukan saja cahaya kemuliaan wujud gambar Tuhan, tetapi jika kita mau mengenal Bapa kita, kita mesti mendengar dengan teliti apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, bagaimana kita mau mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus sedangkan kita tidak melihat Dia? Kita sudah di zamannya sekarang ini, kita tidak melihat Yesus apa yang Dia katakan. Tetapi kita boleh lihat dan dengar itu melalui Alkitab yang kita ada, di mana di dalam Alkitab itu seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa Yesus itu adalah satu cahaya dan gambaran kepada kewujudan Tuhan itu melalui Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari, kita melihat di dalam ayat ini, saya akan teruskan pembacaan di sini. Dalam petikan yang saya ambil di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, istilah yang digunakan di sini adalah istilah Yunani untuk watak yang sering digunakan untuk tanda yang dimeterai pada lilin atau lambang pada duit shilling. Oleh itu, Yesus adalah kesan tepat pada wujud Tuhan. Nah, apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah kita melihat kepada duit shilling itu. Apa yang terdapat pada duit shilling? Duit shilling itu ada gambar, dan kepada milik siapakah gambar itu tersebut, dan siapakah pemilik duit itu sebenarnya adalah daripada apa yang saya ingin tekankan di sini adalah Tuhan itu adalah suatu gambar wujud yang kita tidak lihat, tetapi kita harus mau melihat Dia, kita harus mau menyatakan Dia, dan itulah kerinduan yang dilakukan oleh Paulus di dalam kehidupannya yang diterangkan kepada orang-orang pada waktu itu. Itu pendapat saya. Dan kita kembalikan kepada moderator kita, Pastor Laidis. Atau mungkin ada tambahan daripada sahabat kita. Ya, terima kasih. Sebelum Pastor Mariji memberikan ayat, saya teringat
kisah Filipus yang bagi saya sesuatu yang sangat mengejutkan, karena Filipus selalu bersama-sama dengan Yesus. Bila mana kita baca dalam Yohanes 14 ayat 8 mengatakan kata Filipus kepada Yesus, atau dalam Alkitab kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apakah ini sesuatu yang sangat bagi saya sangat membingungkan, mengherankan, karena murid yang sudah sekian lama bersama dengan Yesus masih lagi mempunyai mungkin ini satu keraguan atau sebagaimana, sehingga kan Yesus menjawab Filipus begini, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi daripada perbualan Filipus dan Yesus ini, barangkali Pastor Marji mempunyai idea untuk dikatakan kesinambungan daripada penjelasan Pastor Junus. Silakan Pastor Marji. Ya, terima kasih Menderita. Terima kasih kepada sahabat saya Pastor Junus. Jelas sekali. Baik, sedikit tambahan di sini tentang tajuk ini, yaitu sama seperti Tuhan. Pada waktu penciptaan, Tuhan menggunakan cahaya untuk menghilangkan kegelapan. Dia telah memberi kita putranya, yaitu Yesus Kristus, untuk menghilangkan pandangan palsu tentang Dia dan menunjukkan kepada kita kebenaran tentang Tuhan. Dalam wajah Tuhan, Yesus, kita memperoleh pengetahuan yang paling jelas tentang Tuhan. Kita boleh baca ayat ini dalam 2 Korintus pasal 4 dan 6. Di mana Menderita sudah katakan tadi tentang perbualan di antara Filipus dengan sahabatnya. Di mana kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 yang mengatakan, barang siapa telah melihat Bapa telah melihat aku. Itulah yang Yesus katakan kepada Paulus, kepada Filipus, di mana pada masa itu Filipus sudah lama ikut dengan Yesus. Tapi sayang, Filipus masih belum mengenali Yesus. Sehingga Yesus menjelaskan, mengatakan kepada Filipus bahwa engkau sudah lama berserta dengan saya, ikut dengan saya. Tetapi kenapa? Sehingga Yesus sendiri menjelaskan dalam ayat ini, dalam Yohanes pasal 14 ayat 9 ini, barang siapa telah melihat Bapa telah melihat aku. Jadi kita juga pada saat ini kita telah melihat Yesus dengan semua penciptaan Tuhan di dunia ini. Kita melihat Dia. Kita melihat apa yang kita pegang. Kita melihat Yesus apa yang kita enjak. Kita melihat Yesus. Kita melihat Bapa itu apabila kita mendongak ke atas dan merasa angin dan hujan. Semuanya itu menjelaskan dan menceritakan bahwa Tuhan itu ada. Jadi terima kasih Menderita, itu saja yang saya dapat berikan, dan saya serahkan mungkin kepada sahabat saya Pastor Junus sekiranya ada tambahan. Terima kasih. Ya. Sekiranya kita ingin mengenal Bapa, yaitu Allah Bapa kita, kita mesti mendengar dengan teliti apa yang dikatakan oleh Tuhan Guru ataupun Guru yang Maha Berkuasa itu mengenai Dia. Kita juga mesti memperhatikan Tuhan Guru. Bapa dilihat dalam anak. Ya saudara dan saudari, di pagi Sabat ini kita sudah mengetahui bahwa di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini memberitahukan kepada kita bahwa kita ini kadang-kadang tidak akan kenal dengan siapa yang kita sembah. Selalunya ada saja gerak yang boleh dikatakan seperti begini. Ada juga yang seperti begini. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah keadaan dunia kita sekarang ini. Namun apapun saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, pada Sabat yang indah ini kita mengetahui bahwa apabila kita sudah mengenal Tuhan itu, kita mau mengenali Dia, dan mari kita terus kenal Dia. Walaupun kadang-kadang kita ada yang tidak beres dengan kehidupan kita, tapi kita kenal siapakah Yesus kita yang sebenarnya.
Di dalam petikan Runubuat Ellen G. White mengatakan dalam buku Education, bukan surat 74 hingga 76 mengatakan seperti ini. Cahaya itu muncul ketika kegelapan dunia adalah yang terdalam. Hanya ada satu harapan untuk umat manusia, bahwa pengetahuan tentang Tuhan akan dipulihkan kepada dunia. Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Dia datang untuk mengetepikan ajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku sebagai mengenal Tuhan telah salah memberi gambaran tentang Dia. Dia telah datang untuk menyatakan sifat pada hukumnya, untuk menyatakan di dalam sifatnya sendiri. Itu adalah suatu keindahan dan kekudusan yang terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Itu adalah petikan daripada Runubuat dalam buku pendidikan, buka surat 74 dan sehingga 76. Nah, terima kasih daripada saya. Terima kasih penjelasan Pak Pastor kita. Sebelum kita lanjut, saya sebagai mediator mohon maaf kepada pendengar, kadang-kadang kami mempunyai gangguan audio atau gangguan internet dan sebagainya. Kami mohon doa dari para pendengar. Mungkin yang ada yang sudah mengetahui akan protokol sekolah sahabat. Mohon supaya kita dapat langsung saja membincangkan sekolah sahabat. Jadi untuk itu sekali lagi saya tegaskan dalam Yohanes 14 ayat 9 mengatakan, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah mengenal aku, kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Jadi artinya bila mana kita melihat Yesus, sama saja seperti kita melihat Allah Bapa. Dan saya ingin memetik kata-kata di jalan daripada masyarakat kita, yaitu tak kenal maka tak cinta. Jadi kita harus kenal Yesus, barulah kita cinta. Jika hal itu boleh kita ketengahkan sebagai perbandingan, ya. Baiklah, kita berterima kasih atas penjelasan kedua pendeta kita. Saya kembali tegaskan dalam Yohanes 14 ayat 9 itu mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku, kata Yesus, dia telah melihat kepada Bapa. Jadi ada kata-kata di dalam yang mengatakan kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita sudah mengenali Yesus Kristus, sudah pasti kita akan mengasihi Allah Bapa juga, karena Yesus Kristus adalah sosok yang dapat menampilkan atau memantulkan sifat Allah Bapa itu sendiri. Jadi kita langsung ke soal seterusnya. Saya ingin membawa perhatian kita untuk membaca Filipi pasal 2 ayat 1 dan 4. Saya bacakan di sini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu senantiasa berpikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi ini adalah antara nasihat-nasihat emas yang kita boleh dapatkan dalam Alkitab kita. Jadi persoalan kita ialah kalau itu merupakan satu nasihat daripada Rasul Paulus, apakah mungkin itu juga adalah gambaran daripada minda atau pikiran mahaguru yang harus diperhatikan oleh jemaat atau umat-umat Tuhan kalau kita mempunyai kerinduan atau keinginan untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Jadi saya mahu persilahkan Pastor Majiri, ada sesuatu yang
mau dikongsikan. Silakan. Ya, terima kasih pengurusi menderita kita, Pastor Ladies. Baik, jelas inilah yang Tuhan inginkan bagi umat-umat Tuhan di muka bumi ini untuk dilakukan, di mana kita tidak boleh membaca minda Tuhan. Hanya Tuhan saja yang boleh membaca minda kita. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 2 ayat 25 yang mengatakan Tuhan tahu apa di hati manusia. Hanya Tuhan saja yang tahu. Tapi kita tidak tahu apa dalam hati dan pikiran ataupun minda Tuhan. Tetapi jelas kelas sahabat ini memberi kita satu pendidikan supaya setiap toladan, setiap pelayanan Tuhan Yesus yang sudah dia lakukan semasa di muka bumi ini, itulah yang harus kita lakukan kepada orang lain. Yesus telah merendahkan dirinya sehingga bahkan mati di kayu salib. Demikian juga kita sebagai umat-umat Tuhan harus juga merendahkan diri kepada orang lain. Saling membantu di antara satu dengan yang lain. Sentiasa membantu di antara satu dengan lain. Menolong, kasih, dan melayani dengan tidak membezakan warna kulit ataupun bangsa ataupun bahasa. Pasti kita akan terus melayani bersama dan terus membawa mereka di dalam mengenali Tuhan Yesus kita. Jadi amat jelas dan pendek saja pendapat saya ini bahwa kita perlulah mengambil teladan daripada Yesus sendiri apa yang telah dia lakukan semasa di muka bumi. Mungkin kita punya sahabat Pastor Junus ada tambahan dengan kita punya subjek pada sahabat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih sahabat Pendeta Mariji. Iya, kita sudah mendengar penjelasannya sebentar tadi. Ya, saudara dan saudari, kalau tidak kenal maka tak cinta. Kalau kita zaman-zaman dahulu, kita melihat seseorang itu beberapa kali dan kemudian kita mau memilih, tetapi tidak ngambil hati, itu kita tidak pilih. Oleh karena yang kita cintai saja yang kita dapat. Maka sekarang, saudara dan saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sesungguhnya kita tidak dapat membacakan minda Maha Guru kita. Karena kita terbatas, kita adalah orang yang jauh berbeda daripada Yesus Kristus. Tetapi apa yang kita harus ingat di sini adalah kita melihat bahwa apa yang dilakukan, apa yang mau disampaikan oleh Paulus di sini adalah orang-orang di Filipi itu adalah supaya mereka mau melakukan apa yang mereka sudah lihat daripada mereka yang ditunjukkan oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Mereka mau supaya mereka walaupun tidak pernah melihat siapakah Yesus, tapi mereka mau menyatakan Yesus itu adalah seorang yang rendah hati, yang mau menolong dan sebagainya. Bagi kita umat-umat Tuhan, pada zaman kita sekarang ini, kita berbalik kepada kehidupan ataupun peristiwa kehidupan Yesus, bahwa kehidupan Yesus itu adalah suatu kehidupan yang luar biasa. Yang manusia tidak boleh bayangkan apa yang berlaku. Manusia pikirkan seperti ini, tetapi pikiran kita hanya sampai di situ saja. Tetapi pemikiran Yesus itu adalah sangat luar biasa. Tapi apa yang ingin disampaikan oleh pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini adalah kita mau melakukan apa yang kita dapati di dalam Alkitab, kan? Apa yang terdapat di dalam Alkitab seperti yang dikongsikan oleh Pastor Mariji sebentar tadi, bahwa apa yang ada di dalam Alkitab itu yang kita lakukan. Dan yang itu yang contohnya adalah seperti mau melawat orang. Yesus juga mau melawat orang dan juga dia merendahkan kehidupannya sehingga bukan saja merendahkan diri tapi dia bahkan mati di kayu salib untuk manusia. Itu saja daripada saya sebagai tambahan daripada Pastor sebentar tadi. Oke, terima kasih Pastor. Kita mungkin sedikit waktu dari untuk lanjut ke perbincangan. Kita akan coba singgung satu soalan ini, yaitu bagaimana pendamaian itu terletak pada intisari penjelmaan. Di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ada disebut tentang ini. Kita coba uraikan sedikit jika tidak dapat diurai
jangan lebar panjang, kita selalu saja bagaimana intipati penjelmaan itu menjadi pusat pendamaian dan peran Yesus dalam penjelmaan tersebut. Oke, saya pandangan dan pendapat di dalam tajuk ini, bagaimana pendamaian terletak pada intipati penjelmaan Yesus dan peranannya sebagai Maha Guru. Nah, pernyataan tentang Maha Guru ini adalah kalau seperti guru silat, dia adalah yang tertinggi, ya Maha Guru. Tetapi apa yang dikatakan dalam pelajaran psikologi sahabat kita hari ini adalah hubungan sesama manusia sering terputus ya. Kalau umpamanya yang bercinta itu ada terputus, sangat sakit hati sekali kalau terputus. Tetapi dikatakan dalam ayat ini kita menjadi terpisah antara satu sama yang lain. Orang yang pernah menjadi rekan karib kita dari masa ke masa menjadi orang yang kita tidak percaya. Namun hubungan yang putus itu dapat diperbaiki apabila itu berlaku. Kita mengalami keajaiban, pendamaian. Tidak banyak pengalaman manusia yang semanis ini. Nah, saudara dan saudari, apa yang saya ingin kongsikan dalam pelajaran psikologi sahabat kita pada hari ini dalam persoalan tentang pendamaian, bahwa seringkali manusia terputus. Dan itulah keadaan manusia. Tapi oleh karena Yesus itu sudah menjelma sebagai manusia, dan Yesus sudah datang daripada sorga ke dunia yang berdosa ini, maka ada harapan bagi manusia yang terputus itu. Walaupun di dalam dunia ini kita seringkali mengalami masalah-masalah, tetapi Yesus itu bukan seperti sahabat yang hanya seketika bersama-sama, tetapi di kemudian pada waktu susah dia tidak bersama-sama. Yesus tidak. Yesus adalah seperti yang dikatakan oleh pastor sebentar tadi, bahwa Yesus itu adalah yang selalu melakukan yang tepat pada waktunya, yang baik kepada semua orang. Jadi kita jangan risau kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jangan risau, karena Yesus tidak pernah terpisah dengan kita walaupun kita selalu berpisah dengan Dia. Amin. Saudara dan saudari, itulah pengharapan kita. Kita didamaikan oleh karena kasih Yesus Kristus. Seperti yang terdapat di dalam Yohanes 3:16, begitu kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah memurniakan anak Yesus Kristus untuk menjadi pendamaian dan keselamatan bagi kita. Itu saja pendapat daripada saya. Dan kita kembalikan kepada kita, Pastor. Terima kasih. Satu pertanyaan begitu menarik sekali, dan kita pasti mendapat keberkatan luar biasa ya, bila mana kita mengakui yang Yesus Kristus telah menjembatani kita, sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa, hingga murka Allah Bapa itu tidak lagi terjadi atas kita, karena Yesus sudah menjadi mediator, penengah antara. Jadi itu sesuatu yang sangat penting yang perlu diketahui semua orang, karena kalau tidak mengetahui kita ada penengah, kita ada Yesus Kristus, kemungkinan kita akan hilang pandangan akan soal keselamatan. Jadi kita akan ke pembicaraan yang seterusnya. Ini secara sipis saja atau secara singkat saja. Pada pendapat para pastor, apakah soal yang kita bahaskan pada waktu ini telah sampai ke pendengaran atau pengetahuan perang jemaat atau anak-anak kita? Dan sekiranya tidak, bagaimana, atau adakah satu cara lain bagaimana kita boleh serukan dengan nyaring akan message-message yang kita sedang bincangkan pada saat ini pada jemaat atau kepada anak-anak. Ya, mungkin ada ide daripada Pastor Junus sebelum sudah oleh Pastor Mari. Silakan. Ya,
Selamat pagi sahabat sekali lagi. Ya, terima kasih persoalan. Ini adalah satu persoalan yang sangat kalau kita tidak dapat mendengar ataupun tidak dapat menerima, mengingati yang lain itu, tetapi persoalan ini harus kita hayati dan kita harus bagikan tumpuan. Karena satu persoalan yang sangat penting bagi saya, keluarga kita, para pendengar yang ada di rumah pada waktu ini. Ya, apakah pendapat? Ya, kalau kita lihat, orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan itu dengan jelas, dengan berbagai cara. Apakah orang yang mendengar itu akan mau menerimanya? Terpulang dengan kita, saudara-saudari yang dikasih. Tetapi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah bagi kita yang mendengar, bagi kita yang berada di mana-mana saja yang mendengarkan pembelajaran sekolah sahabat kita pada pagi ini, yaitu kita di dalam ayat Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita harus pergi untuk memberitahu apa yang kita sudah tahu. Nah, soalannya saudara-saudari, sekali lagi, apa yang kita sudah tahu sebenarnya? Nah, di dalam Alkitab kita banyak diberitahu tentang Yesus, tentang Tuhan kita yang begitu luar biasa dalam kehidupan yang berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, yang pertama di sana adalah pergi dan ajar dan muridkan. Dan itu adalah satu apa yang saya pikirkan di sini adalah yang sangat penting. Yang kedua di dalam Ulangan 6 ayat 7, kita mengajar dengan berulang-ulang kali di mana saja kita berada, ketika kita di dalam perjalanan, waktu kita tidur, waktu kita baring, waktu kita bangun dan sebagainya, kita haruslah mengajarkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itulah yang saya harapkan di dalam kehidupan saya sebagai seorang pendeta bersama dengan istri dan anak-anak, dan juga kepada semua anggota dan orang yang mendengar pada kami pada waktu ini. Marilah kita untuk mau meletakkan Yesus yang pertama dalam hidup kita dan memberitahu apa yang kita sudah tahu tentang Yesus yang luar biasa, seorang guru yang maha berkuasa untuk mengubah dan mendekatkan hidup kita di dalam kehidupan kita pada waktu sekarang ini. Sehingga pada datang Yesus akan datang. Amin. Terima kasih Pastor. Ada tambahan daripada Pastor Mariji? Silakan. Ya, terima kasih Menderita. Terima kasih kepada sahabat saya Pastor Junus yang sudah memberi huraian begitu jelas. Sedikit saya kembali kepada soalan tadi, yaitu Maha Guru dan pendamaian. Oke, bagaimana Tuhan melakukan pendamaian tersebut? Mungkin itu yang sahabat-sahabat yang di rumah bertanya, bagaimana pendamaian itu? Yang perlu kita ketahui. Oke, kalau kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 20 berbunyi begini. Segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi pendamaian. Demikian Bapa telah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, turun ke dunia ini untuk mendamaikan, di mana kita dulunya berada di dalam kegelapan. Jadi sekarang ini kita sudah berada di dalam terang. Oleh sebab kita sudah didamaikan oleh darah Yesus Kristus di Kalvari, di salib. Oleh sebab itu saudara dan saudari, apa yang harus kita perlukan, apa yang Yesus berikan untuk kita sebagai satu bahwa kita juga disuruh oleh Yesus sebagai pelayan pendamaian. Seperti di dalam ayat-ayat di dalam Alkitab, seperti saya petik dalam Yohanes pasal 17 ayat 18, berbunyi seperti ini, yaitu doa Yesus, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka dalam dunia. Jadi ini adalah tanggung jawab kita. Ini adalah peranan kita sebagai pelayan pendamaian. Jadi mari seperti apa yang dikatakan sahabat saya tadi, Pastor Junus, bahwa kita harus pergi menyatakan pendamaian ini, kasih, kebenaran, keselamatan Tuhan ini kepada orang lain. Seperti yang sudah dibaca dalam Alkitab, dalam buku Matius tadi. Jadi ayo saudara dan saudari, mari kita terus
fokus dalam pelayanan kita. Mari kita menyebarkan firman Tuhan ini untuk mempercepatkan kedatangan Yesus yang kedua kali, sehingga saat ini pun kita merasa, betul-betul kita merasa dunia kita semakin hampir ke penghujungnya. Oke, saudara dan saudari, mari kita terus semangat, terus maju, dan terus memantapkan pelayanan kita masing-masing. Terima kasih menderita, dan saya serahkan kembali ini kepada Pastor Ladies. Terima kasih sekali lagi, Marji. Kita sudah hampir ke penghujung perbincangan kita. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh kedua panel kita ini, semuanya memberikan kata-kata perangsang kepada jemaat. Mungkin ada janji-janji yang dapat dikomunikasikan dari kita, ataupun sesuatu yang mau ditegaskan semula tentang perbahasan kita hari ini. Jadi saya persilakan Pastor Junus dengan sesuatu yang mau dikomunikasikan sebelum kita tutup saya kita dengan doa. Persilakan. Ya, terima kasih sekali lagi Pastor Ladies. Juga Pastor Mariji. Pada ketika ini kita sudah pun mungkin ke penghujung siaran ya. Tetapi di pagi Sabat yang indah ini kita ingin sekali lagi mau menyatakan Maha Guru kita itu Yesus Kristus adalah luar biasa dalam kehidupan kita, yang selalu saja memberikan kedamaian bagi kita, bagi keluarga kita semua. Nah, persoalan yang apa yang kita harapkan daripada pembahasan Sekolah Sabat kita kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, jemaat, dan semuanya, apa yang kita harapkan? Ya, saudara-saudari, agar kita menjadi umat Tuhan yang senantiasa mau menuntut janji Tuhan itu. Nah, janji Tuhan itu selalu hadir ketika kita mau meminta kepadanya, seperti yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 7 dan 8. Dan kata di sana, kata Yesus bahwa kalau kita meminta, Tuhan akan memberi. Dan Tuhan tidak akan memberi sesuatu yang kalau kita minta, kita minta kereta, tetapi Tuhan bagikan saya kereta, tetapi bukan kereta yang ada di depan kita. Mungkin ada sesuatu yang lain daripada itu yang Tuhan akan berikan. Dan juga pertaubatan, apa yang kita harapkan setelah kita mendengar akan pembahasan Sekolah Sabat kita hari ini adalah tentang pertaubatan. Kita sudah menerima Yesus, sudah didamaikan oleh Yesus, dan kita ada secara pribadi mengalami pertobatan itu hari demi hari, detik demi detik kita memerlukan pertobatan itu dalam kehidupan kita. Nah, juga kerendahan hati seperti yang disampaikan oleh Pastor Marjiri sebentar tadi, bahwa kerendahan hati juga itulah yang ada pada Yesus, kan? Itulah yang ada pada Yesus, sehingga dia telah mendamaikan kita sebagai manusia. Dan seterusnya apa yang kita lihat daripada Yesus itu kita mau lakukan, kita mau sampaikan kepada orang lain. Dan juga kita mau menyampaikan ober kebenaran Tuhan itu, apa yang kita sudah ketahui di dalam Alkitab, dan menyampaikan kedatangan Yesus itu, saudara dan saudara, ada satu perkara yang sangat luar biasa, yaitu damai sejahtera yang Yesus tinggalkan bagi kita yang senantiasa mau mendengar dan mau melakukan apa yang disampaikan oleh Yesus. Seperti Paulus juga, apa yang dia sampaikan adalah keinginannya agar orang-orang pada waktu itu mereka mau terima Yesus itu. Tetapi pada waktu ini, saudara kita di ujung dunia kita ini, marilah kita terus mengingati akan janji Tuhan. Tuhan menyertai kita, Yesus menyertai kita sepanjang waktu. Itu saja daripada saya, dan saya kembalikan kepada moderator kita, Pastor Ladies. Oke, terima kasih. Barangkali ada sedikit daripada Pastor Mariji sebelum kita lanjutkan doa. 1 menit, Pastor. Ya, terima kasih Mendelikat. Terima kasih kepada sahabat saya Pastor Junus. Baik, mari kita berbalik kepada tema besar Sekolah Sabat kita pada triwulan ini, yaitu tentang pendidikan. Kita sudah dididik, kita sudah mendapat satu pelajaran yang begitu baik di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Kita sudah dididik bahwa walaupun pada mulanya kita melihat Yesus itu hanya sama, Tuhan itu hanya sama-samar, tetapi apabila Tuhan Allah Bapa mengutus anaknya, putranya ke dunia ini,
yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib sebagai pendamai kita, kita sudah melihat bahwa anak itu berada pada Bapa dan Bapa itu berada pada anak. Jadi apa yang perlu kita lakukan saudara dan saudari? Seperti dalam Matius pasal 22 ayat 21, di mana dia mengatakan yang kita berikan kepada kaisar, biarlah kita berikan kepada kaisar. Tetapi apa yang harus kita berikan kepada Tuhan pula, harus kita berikan kepada Tuhan. Apa maknanya sebenarnya ini? Oke? Berikan kepada Tuhan, apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Itu kita boleh baca dalam Matius pasal 22 ayat 21. Nah, saudara dan saudari, apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Nah, Pastor Julius sudah menjelaskan tadi, bahwa apa yang perlu kita berikan kepada Tuhan ialah kita harus menyebarkan firman Tuhan ini ke pelosok dunia. Bukan saja ke pelosok dunia, tapi cukuplah untuk keluarga kita, untuk jiran, saudara-saudara mara, dan sekampung kita. Biarlah, ayo, marilah kita berikan kepada Tuhan setiap talenta yang ada pada kita, setiap apa yang ada kepada kita untuk dikorbankan untuk Tuhan, untuk mencari mereka yang hilang, untuk menemukan Yesus Kristus. Supaya apabila Yesus nanti datang ke dunia ini, semuanya kita akan dikumpulkan bersama dan Yesus akan membawa kita pulang ke surga nanti. Amin. Terima kasih menderita. Saya serahkan kembali ini kepada menderita. Terima kasih kembali panel kita yang sudah mengepalai kita dalam perbincangan hari ini. Sebelum saudara dan saudari yang saya kasihi, pelajaran kita pada hari ini kembali memberikan kita satu tantangan, ya, cabaran bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Apakah tetap dalam perdamaian atau apakah kita tetap memakai image Tuhan dalam kehidupan kita seharian hingga kehidupan kita itu tidak dipertikaikan, tetapi melainkan menjadi satu contoh kepada masyarakat, melihat di mana dalam kehidupan kita terlihat dengan jelas kehidupan seorang Kristen, ya, dan itu juga yang telah menjadi beban dalam pikiran saya pribadi. Dan pada hari ini kita mendapat satu penjelasan, satu message yang begitu baik yang dapat mengejarkan hubungan pribadi saya dengan dan saya percaya semua umat Tuhan, para pendengar juga telah mendapat sesuatu suntikan semangat yang baru bagaimana kita harus melihat, ya, hubungan pribadi kita dengan Tuhan supaya kita dapat berjalan terus bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita seharian. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudara yang saya kasihi, kita masih terus bergelut dengan keadaan atau suasana pandemik yang mencekam di negara kita, semua sekali di Sabah ini. Saya percaya banyak sekali kekurangan yang kita sudah alami, tapi hal itu tidak akan mematahkan semangat kita, apalagi meruntuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Malahan hal itu akan terus mengukuhkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Jadi kita tidak akan melihat kepada bencana atau semua kesukaran yang terjadi di sekeliling kita, tapi kita terus fokus melihat kepada kedatangan Yesus Kristus, yaitu siapa yang akan datang pada dunia ini, yaitu Yesus Kristus, agar hidup kita dan dunia kita terbuka sedia untuk menghidupkan. Dan pada waktu ini kami akan mengadakan doa khusus yang akan dibawakan oleh Pastor Junus. Seperti ada banyak perkara yang perlu kita doakan, tapi semua jemaat boleh sampaikan keperluan atau permohonan doa Anda kepada pendeta daerah atau kepada para elder, grup. Sebab itu jangan segan untuk sampaikan permohonan Anda. Dan pada waktu ini Pastor Junus akan membawa acara khusus beberapa hal dalam doa penutup ini, yaitu pertama pandemi penyakit yang sedang terjadi pada waktu ini, juga kekuatan iman para jemaat, dan mungkin ada tambahan lain dalam doa. Jadi kita silakan Pastor Junus untuk mengadakan doa istimewa. Persilakan Pastor. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah pencipta langit dan bumi segala isinya. Kami sebagai manusia yang berdosa Engkau ciptakan.
Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Pada saat ini hamba-Mu berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kami sudah menyelesaikan satu program membahas serba ringkas tentang Sekolah Sabat yang kelima ini di dalam online. Kami percaya Engkau sudah menyertai, dan begitu mungkin banyak kekurangan di dalam pembahasan ini. Tetapi kami percaya Engkau akan mengaturnya, dan apabila mereka yang mendengar, mereka akan terbuka dan juga mempelajari akan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus ya Tuhan, kepada negara kami dan juga seluruh dunia, di mana pandemik COVID-19 masih lagi bermaharajalela di dunia ini. Kami memohon agar Tuhan akan campur tangan. Keinginan kami sebagai manusia agar penyakit ini dihentikan dengan serta-merta. Tetapi kami memanggil Engkau ya Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Kami juga berdoa kepada barisan hadapan para dokter juru rawat, mereka yang sudah berusaha untuk merawat, menjaga, dan mengawal keadaan penyakit ini, keadaan-keadaan yang berlaku di seluruh dunia dan di tempat kami. Kami mengundang Engkau ya Yesus, agar Engkau bersama-sama dengan mereka, memberikan perlindungan dan penjagaan bagi mereka, memberikan kegembiraan bagi keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang terkena dengan penyakit COVID-19 ini. Berikan mereka kesembuhan, itulah keinginan kami ya Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dan biarlah Engkau bersama-sama dengan mereka memberikan mereka pengharapan, kekuatan. Bagi mereka yang sedang menunggu keputusan. Tetapi kami percaya, biarlah keputusan itu berpihak kepada Tuhan. Dan biarlah keputusan itu adalah yang baik. Tuhan Bapa di surga, kami juga mendoakan anggota-anggota umat-umat Tuhan di seluruh dunia yang bergumul akan penyakit ini ya Tuhan. Engkau akan memberikan mereka kekuatan dan iman percaya kepada mereka, supaya apapun yang berlaku pada mereka dan kami semua, agar kami tetap teguh, sehingga Maranatha, sehingga Yesus datang, kami tetap setia. Kami juga berdoa di tempat pelayanan kami sendiri ya Tuhan. Di mana saja kami berada, pendeta di seluruh Sabah dan di seluruh dunia, Engkau membakalkan kami, para pengerja-pengerja di pejabat-pejabat, baik di peringkat daerah, peringkat mission, union, division, general conference. Engkau akan menyatukan kami dalam satu kesatuan yang teguh di bawah panji Yesus Kristus. Bapa di sorga, sekali lagi, kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati kami, memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kami, ketika kami mau terus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga mendoakan anggota-anggota dalam jagaan kependetaan kami, agar mereka terus kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kami juga mau agar pada waktu ini juga kecurahan hujan akhir dan Roh Kudus Tuhan akan mengalir kepada semua orang yang belum mengenal Tuhan dan akan menerima kebenaran Tuhan. Utuslah kami ya Tuhan. Terima kasih karena kami percaya sepanjang hari Sabat ini Engkau menyertai kami, memimpin kami, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tidak akan risau oleh karena Yesus Kristus adalah pengharapan dan kekuatan kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di dalam doa kami, karena semua ini kami persembahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sekali lagi. Salam damai, salam hormat, salam sahabat dari kami, para pendeta dari wilayah 3. Saya sebagai moderator saudari Laidis Majikal, dibantu oleh ahli panel kita, Dr. Marji Jaipol, Majiri, maaf saya, Junus Mihon. Semoga kita bertemu lagi, berkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan berkati.